Guys, jadi kali ini kita akan membuat tutorial lagi ya, atau cara-cara lagi. Dan cara kali ini adalah cara ngebongkar cara perbaiki digital voltmeter yang mati total ya. Nah, kebetulan itu mati total ya. Untuk cara modifnya itu ada di atas ya. Untuk cara modif digital voltmeter ini buat dijadiin seperti ampermeter digital ya. Nah, sekarang ini tuh mau gue perbaiki guys. Kita coba eksperimen, kita coba perbaiki. Dan kebetulan itu pas disambung ke sumber tegangan tuh gak nyala sama sekali ya. Nah, itu ada link lagi di atas, kalau tuh link apalah gue lupa ya. Nah, sekarang kita akan coba tes dulu ya. Kita coba tes ke sumber tegangan ya. Bentar, kita pasang, cari dulu. Itu udah 2 buah pin hitam sama merah ya, kurang dekat ya soalnya kabelnya pendek. Kita sambungkan dan hasilnya 0 volt lah. Nah, itu dia 0 volt. Ini kagak nyala sama sekali gitu guys. Nah, berarti ini ada yang rusak gitu. Kita coba eksperimen, kita coba cari kerusakannya ya. Nah, kita sambung dulu nih sumber tegangan, jangan bilang nanti itu kagak ada tegangannya gitu ya. Nah, itu dia. Di tegangan keluar 5,7 volt ya. Nah, 5,7 volt, lalu di situnya tuh hitam itu, blank hitam. Jadi kagak nyala sama sekali gitu guys. Nah, oke ya, berarti ini udah fix, ini udah mati ya. Nah, sekarang kita akan coba bongkar dulu ya si bagian belakangnya. Nah, jadi si segmennya kita copotin, soalnya ada di bagian dalam ya si rangkaiannya, bagian bawah sepet segmen. Itu si pin-pin itunya yang ke segmen yang disolderin itu kita copotin dulu guys ya. Oh ya, sekarang kita copotin dulu aja biar kita bisa lihat dalamnya ya. Nah, ini dia udah copot udah dicopotinnya si tinolanya tuh, ada beberapa lagi kita gitu yang masih nempel-nempel ya. Kita bersihkan dulu guys. Nah, ini guys sudah dibersihkan, sekarang tinggal nyabut. Nah, udah ada coplok ya guys. Jadi si dalamannya tuh seperti itu guys. Nah, itu dia. Nah, pertama-tama kita coba dicari jalurnya dulu ya. Dan ini dia penampakannya seperti ini ya. Bentar kurang fokus. Oke. Nah, kita tunjukin dulu ya si jalurnya ya. Nah, jadi itu ada satu buah dioda ya, itu nyambung dari positif ke dari pin positif ya, bagian P ada menyambung ke dioda ya. Nah, pertama cek si dioda itu ya, kebetulan udah gue cek dan itu si diodanya masih bagus. Dan jalurnya output dioda itu nyambung ke, nah itu jalurnya ya, nyambung ke kayak transistor itu tuh. Nah, itu nyambung ke IC itu guys. Nyambungnya tuh ke bagian tengah kalau gak salah ya. Jalur tengah ya, jadi masuk ke bagian tengah ya. Nah, pin yang itu tuh bagian tengah, bagian body ya, sama aja sama bagian body sih, nyambung ke tengah gitu guys. Nah, sekarang si IC itunya kita coba mau copotin dulu guys. Kita copotin ya, kayaknya sih itu si IC itunya bermasalah gitu guys, jadi kagak ada tegangan masuk ke si IC yang ke segmennya gitu. Nah, itu beberapa gue kasih plug dikit ya, supaya nyempotin si IC nya tuh mudah gitu guys. Gue nyempotin IC nya pakai solder uap gitu guys, si solder uap pakai blower lah begitunya intinya mah. Nah, itu bagian IC yang gedenya kita halangin dulu ya, supaya menghindari dari kepanasan guys ya. Bentar guys. Oke, ini dia si blowernya udah maksimal di 450 derajat ya, di digitalnya. Nah, untuk nyempotinnya cukup ditembak aja tuh guys. Nah, itu lampu neon gue tuh, lampu lightningnya ya kicep ya guys, soalnya ini bebannya tuh berat banget ya. Tuh, jadi kayak denyut gitu ya si layar si lampunya tuh kalau pakai lampu neon sih. Nah, itu kan guys, langsung copotnya mudah banget pakai blower. Sebentar, nah itu dia guys. Nah, jadi si IC ininya tuh bermasalah gitu guys. Nah, sekarang kita mau coba cek ya, kayaknya sih mesti dicek. Untuk cara ngeceknya gimana ya, kita biasanya sih gue ngeceknya tuh, kebetulan gue kagak tahu cara ceknya gimana ya, dan kebetulan sistemnya gue juga kagak tahu gimana sih ya. Kayak sih kalau dikasih tegangan lebih dari 10 volt ini nyetabilin tegangan gitu ya. Jadi si IC
Support segmennya tuh maksimal di 5 volt ya. Jadi kalau dikasih tegangan 10 volt, si IC ini tuh bekerja gitu guys, jadi ngenahan gitu, kayak ngenahan. Oke, sekarang kita coba langsung tes aja ya. Nah, yang pertama pin merah ya. Sebentar, kita zoom dulu ya. Nah, itu yang probe odometer yang merah ke bagian pinggir, bagian kiri atau kanan ya? Bagian kiri lah, kiri. Yang hitam sama ke situ kagak nyambung ya. Nah, itu dia, itu juga kagak nyambung guys. Nah, itu yang tengah ke bagian pinggir bolak-balik kagak nyambung ya. Dulu sebagian lah, dulu balik lagi dibolak-balik ke bagian kanan juga kagak nyambung ya. Intinya mah cek semua, kalau kaki-kakinya kagak ada ya. Kalau kagak nyambung ya berarti itu ada yang putus gitu ya. Yang putusnya itu berarti udah rusak gitu guys. Nah, jika udah dicek itunya mati ya, kebetulan sih itu mati ya, soalnya gue cek juga kagak nyambung guys, berarti itu ada kemungkinan mati guys. Nah, selalu dari positif dioda ya itu dia nyambung ke bagian tengah ya. Nah, di kaki yang sebelahnya ya, bentar. Nah, itu ke bagian tengah yang output dioda ya, kebetulan kaki yang sebelahnya sebelah kanan nyambung ke bagian IC guys. Sepertinya itu yang supply ke IC gitu, ke IC 7 segmen ya. Nah, terus gimana? Sekarang kita coba jumper aja ya. Jadi bagian dari pin tengah, dari kaki tengah kita jumper ke bagian kaki yang kanan gitu guys, jangan yang kiri. Kalau yang kiri kalau kesel yang itu tuh ke ground ya, jadi ke yang kanan ya, sambung ke yang kanan. Nah, kita jumper dulu guys ya. Bentar ini kita kasih T0 ya jumpernya biar enteng ya guys. Nah, udah nyambung ya. Oke, nah itu dia guys ya, udah tersambung. Nah, jika sudah tersambung, nah itu dia ya. Nah, jadi hasilnya seperti itu guys, jadi di jumper doang ya. Nah, itu dia guys ya. Selanjutnya, jika sudah tersambung, kita pasang kembali si 7 segmennya guys. Nah, itu dia, kita pasang lagi seperti biasa ya, solder lagi ya. Oke, lanjut aja. Nah, itu dia hasilnya ya, seperti itu. Sekarang kita solder aja guys. Ini dia guys, setelah semuanya disambung ya, si digital support segmennya sudah disambungin ya, disolderin. Sekarang tinggal kita tes pakai tegangan ya. Dan itu dia sumber tegangannya, kita coba. Nah, itu dia guys ya, si sumber tegangannya. Oke, sambung dan nyala guys. Nah, berarti ini si IC nya belum rusak guys, si IC digital support segmennya belum rusak ya. Jadi yang rusaknya itu di si bagian IC itunya, regulatornya. Untuk pengukuran juga stabil ya, normal. Nah, tadi nyampe 5. Nah, cuman tuh kalau dikasih 6 sampai 7 polan jadi error gitu guys. Jadi kagak ada limit lagi guys, soalnya jadi kagak ada yang ada tahan aja. Jadi kalau dikasih tegangan lebih tuh error guys. Nah, kalau bisa sih ini cukup nyari IC digitalnya, IC regulatornya, pasang, nah udah beres. Nah, berhubung ini jadi begini ya, kalau dikasih tegangan lebih pengukurannya jadi error, dan kebetulan jadi IC-nya jadi panas juga ya. Nah, ini normal gue kasih tegangan 4 volt guys. Nah, untuk pengukuran normalnya di 4 volt. Nah, itu dia ya. Coba kita tes dulu ya. Kita coba cek apometer apa tegangan pengukurannya akurat. Di apometer tertulis 4,2. Di situ 4, apometer 4,2 di apometer di digital voltmeter, di digital voltmeter 4,19, berarti 4,2 lah, samaan. Nah, gitu guys, ini udah berhasil, berarti ini masih hidup, cuman gak bisa dikasih tegangan lebih gitu. Nah, terus gimana caranya yang supaya ini bisa dikasih tegangan lebih? Ya ganti IC-nya guys, itu ganti IC-nya, atau ini dimodif dijadiin kayak apometer gitu. Caranya gimana? Cek aja di link di atas ya. Nah, untuk cara modifnya cek aja di link di atas, atau cek aja di playlist di seputar elektronika mungkin ya, cara modifikasi digital voltmeter menjadi seperti apometer digital mungkin ya. Pokoknya cek aja, atau link di atas atau mana ya, pokoknya gitu guys. Thank you for watching, pokoknya cus ya, jangan lupa subscribe ya. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, semuanya cus dan subscribe.